Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi tentang masalah-masalah pendidikan dan solusinya. Yang beranggotakan saya Dimas Pratama dengan NPM 20 40 60 40 42, Ana 20 40 60 40 02, dan Irma Dinda Juliana 20 40 60 40 24. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Masalah-masalah pendidikan di Indonesia dan solusinya. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun permasalahan khusus dalam dunia pendidikan yaitu 1. Rendahnya sarana fisik atau fasilitas pendukung. Masalahnya, untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, sementara laboratorium tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak memadai dan sebagainya. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. Solusinya adalah meningkatkan anggaran pendidikan seperti tertulis pada tanggal 31 UUD 1945 ayat 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendidikan harusnya lebih tambah lagi dari anggaran 20% APBN, karena jumlah anggaran 20% dari APBN masih kurang untuk mendanai proses pendidikan di Indonesia. Masih banyak daerah-daerah pelosok Indonesia yang bahkan belum menikmati pendidikan. Kedua, solusinya mengawasi penggunaan dana anggaran pendidikan. Apabila anggaran pendidikan sudah ditetapkan, sudah seharusnya penggunaan dan pendistribusiannya diawasi dengan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dana tersebut. Seperti contoh, pengawasan dana BOS, masih banyak terjadi penyelewengan dana BOS di beberapa sekolah tertentu. 2. Rendahnya kualitas guru. Permasalahannya adalah kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar, walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi. Sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. Rendahnya kualitas guru, solusinya yaitu peran serta pemerintah juga sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru di Indonesia, seperti menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, tidak hanya untuk di daerah perkotaan, tetapi juga untuk di daerah terpencil. 2. Memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi guru-guru yang belum memenuhi standar sebagai guru profesional. 3. Memberikan intensif atau tunjangan bagi guru, baik guru PNS maupun guru honorer di sekolah negeri ataupun swasta, sehingga guru dapat hidup dengan layak dan merasa dihargai pekerjaannya. 3. Selain itu, pelatihan penggunaan IT atau informasi teknologi bagi guru di seluruh Indonesia. Rendahnya kesejahteraan guru. Masalahnya itu, rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Masih banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, dan pedagang pulsa, ponsel, dan sebagainya. Solusinya yaitu
Dalam hal tunjangan, guru harus mendapatkan tunjangan yang manusiawi untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, mengingat peranan dari seorang guru yang begitu besar dalam upaya mencerdaskan peserta didik. 4. Rendahnya prestasi siswa. Masalahnya itu seperti pencapaian siswa pada prestasi mapel, fisika, dan matematika. Siswa Indonesia di dunia internasional sangat rendah. Dalam hal ini, prestasi siswa kita jauh di bawah siswa negara tetangga Malaysia dan Singapura. Siswa negara kita hanya mampu menguasai materi bacaan dan sulit untuk menjawab soal berbentuk uraian dan penalaran. Solusinya yaitu 1. Sebaiknya metode pembelajaran yang mengajarkan hafalan kepada siswa diubah menjadi metode bersifat student center atau berpusat ke peserta didik, karena pada saat sekarang ini peran guru menjadi motivator dan fasilitator. Harus ada kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua murid, karena dengan adanya komunikasi yang terjalin antara guru dan orang tua murid akan mempermudah pertukaran informasi untuk menunjang prestasi belajar murid. 5. Rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Masalahnya yaitu pemerataan pendidikan masih menjadi masalah utama, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu maupun masyarakat yang di daerah terpencil. Prinsip dasar pemerintah ini sangat penting untuk memberikan kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik. Solusinya yang pertama, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan dari pemerintah yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang kedua, menggratiskan sekolah dalam wajib belajar minimal 9 tahun dan maksimal wajib belajar selama 12 tahun. Yang ketiga, menekankan pentingnya sekolah bagi warga masyarakat yang masih beranggapan sekolah merupakan hal yang tidak begitu penting. Yang keenam, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Masalahnya, banyaknya lulusan yang menganggur. Ini disebabkan adanya ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja, dan kurikulum yang materinya kurang pas terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki industri dunia kerja. Solusinya yang pertama, memberi keterampilan khusus untuk peserta didik yang akan mereka butuhkan nantinya di dunia kerja, khususnya untuk siswa menengah kejuruan. Yang kedua, membuka lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah agar tidak banyak lulusan yang menganggur setelah tamat, terutama untuk tamatan kejuruan, karena target lulusan SMK setelah tamat ialah bekerja sesuai program pemerintah. Yang ketujuh, mahalnya biaya pendidikan. Masalahnya, biaya pendidikan sekarang terasa sangat mahal bagi para orang tua siswa. Lebih ironisnya lagi, biaya pendidikan mahal, namun mutu dan kualitasnya tidak terjamin. Solusinya yang pertama, anggaran pendidikan dari APBN atau APBD paling tinggi bila korupsi atau kolusi atau nepotisme berakhir, maka insya Allah pendidikan di negeri ini akan sukses. Dengan demikian, mungkin juga biaya pendidikan dapat ditekan. Mungkin kita tidak merasakan biaya pendidikan itu terasa mahal, karena tidak akan banyak lagi pungutan-pungutan di luar yang sudah diatur pemerintah atau yayasan. Yang kedua, kepada mereka mahasiswa-mahasiswi maupun siswa dan siswi yang rajin dan cerdas, sudah seharusnya pemerintah memberikan beasiswa, karena pendidikan akademis memang terasa sangat mahal, dan agar bisa menumbuhkan motivasi mereka untuk lebih giat belajar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.